Welcome back to my channel Jalil Asidki. Ice cream, bring that ice, boy. Walking, know that side, yeah. They can't tell me why. Word, I don't even need no lies. Ayy, got my own little spy. Ayy, look me in my eyes. Ketemu lagi bersama saya. Di sini saya akan membahas tentang heart part test. Apa sih itu heart part test? Heart part test adalah jenis tes kardiak untuk mendeteksi atau mendiagnosa penyakit kardiovaskular. Jadi itu adalah pengertian secara singkat apa itu heart part test. Di dalam heart part test, tes tersebut adalah menghitung kemampuan untuk berolahraga secara terus-menerus selama interval diperpanjang waktu tanpa melelahkan. Heart part test merupakan tes untuk menguji tingkat kesegaran atau kebugaran jasmani dengan menggunakan media bangku. Misalkan kita bisa menggunakan bangku dengan cara melangkahkan kaki kita ke sana terus turun. Dilatih secara terus-menerus, step by step. Semakin cepat detak jantung kembali setelah melakukan tes, semakin baik kebugaran seseorang. Oke, saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat heart part test. Sejarah singkat ini, heart part test ini adalah tes yang dilakukan di laboratorium Harvard University sejak sebelum Perang Dunia Kedua. Pada awalnya tes ini dilakukan Amerika Serikat untuk menyeleksi personil tentara pada Perang Dunia Kedua. Jadi Amerika Serikat itu menyeleksi para tentaranya dengan cara melakukan heart part test ini, yang sebelumnya sudah diuji di laboratorium Harvard University. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dari heart part test itu sendiri. Ada 6 hal di sini. Yang pertama, hitung denyut nadi probandus setelah beristirahat selama 5 menit setelah kita melakukan heart part test, yaitu dengan cara naik turun kursi. Selanjutnya probandus naik turun mengikuti irama naik turun kursi. Kita itu mengikuti irama. Jadi pada saat melakukan heart part test kita mengikuti irama metronom. Nah, itu ada alatnya, metronom, selama 5 menit atau sampai capek dengan ritme 30 langkah per menit. Frekuensi metronomnya diatur 120 per menit. Jadi ketika kita melakukan heart part test itu kita dites dengan cara naik turun kursi dengan mengikuti irama dari metronom tersebut yang telah diatur frekuensinya. Selanjutnya yang ketiga, awasi gerak kaki probandus. Jangan sampai terlalu cepat atau terlalu lambat. Jadi intinya kita harus menapak kursi tersebut, naik turun menapak kursi tersebut dan mengikuti irama dari metronom. Yang keempat, jika probandus iramanya sudah tidak sesuai lagi, berarti yang melakukan heart part test tersebut sudah mencapai batas maksimum dari kekuatan dirinya tersebut. Selanjutnya yang kelima, kalau tesnya sudah selesai, probandus istirahat selama 1 menit. Setelah 1 menit, hitung denyut nadi probandus selama 30 detik. Jadi kalau tesnya sudah selesai nih, misalkan kita sudah capek, kita tinggal nunggu istirahat semenit. Setelah itu hitung denyut nadi selama 30 detik. Yang keenam, setelah 3 menit hitung lagi denyut nadinya dan bandingkan sama waktu 1 menit. Jadi setelah 3 menit kan tadi 1 menit pas kita sedang melakukan, kita tunggu 1 menit istirahat. Selanjutnya dicek daya denyut nadinya berapa. Setelah 3 menit kita istirahat lagi, kita hitung lagi, terus kita bandingin. Hal itu dilakukan untuk mengetahui denyut nadinya, mengetahui kerja jantungnya atau penurunan denyut nadi. Kerja jantungnya itu pulihnya cepat atau lambat. Kalau perempuan nih biasanya lebih cepat pulih karena ada hormon estrogen. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung indeks kesanggupan dari hasil heart part test. Ada 2 cara di sini. Ada 2 cara. Ada 2 cara di sini. Pertama ada cara lambat, ada cara cepat. Cara lambat, indeks kesanggupan sama dengan lama naik turun kau detik kali 100, kemudian dibagi 2
dikali N1 plus N2 plus N3. Nilai normalnya jika kurang dari 55 itu kurang, jika 55 sampai 64 itu bisa dikatakan sedang, jika 65 sampai 79 itu sudah masuk cukup, jika 80 sampai 89 itu bisa dikatakan baik, dan jika lebih besar dari 89 itu sangat baik. Selanjutnya cara cepat. Menghitung cara cepat itu indeks kesanggupan sama dengan lama naik turun atau detik kali 100 bagi 5,5 kali N1. Untuk tabel kumulatifnya kalian bisa lihat ntar di sini. Keterangan nilai normal. Jika kurang dari 50 itu kurang, 50 sampai 80 itu sedang, dan lebih besar dari 80 itu baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan hal-hal yang mempengaruhi hasil tes. Apa sih hal-hal yang mempengaruhi hasil tes? Ada banyak. Ada 4. Yang pertama ada tinggi badan, ada berat badan, motivasi. Yang keempat ada kondisi lingkungan saat percobaan dilakukan. Jadi tinggi badan itu mempengaruhi hasil tes. Kemudian berat badan jelas. Jika kita memiliki badan besar, otomatis kecepatan kita pun akan melambat. Jadi itu akan mempengaruhi hasil dari hard part test tersebut. Misalkan ya kita melakukan hard part test, kemudian tubuh kita berat, kursinya tidak sanggup menahan beban, itu juga dapat mempengaruhi hard part test. Kemudian motivasi jelas. Misalkan kita orangnya malesan, mageran, itu lebih bahaya. Itu bahaya sekali. Hard part test sangat dibutuhkan kemotivasian untuk tes tersebut. Jadi kita tidak boleh merasa lelah sedikit. Kita harus terus berjuang untuk melakukan hard part test. Selanjutnya kondisi lingkungan saat percobaan dilakukan. Misalkan pada saat panas itu kan, kalau kita dalam kondisi panas itu kita mudah capek. Itu akan mempengaruhi hasil dari hard part test tersebut. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan dari hard part test. Kelebihan tes hard part ini ada 3 hal, yaitu peralatannya sederhana, mudah dilakukan, dan dapat dikelola sendiri. Untuk peralatannya sendiri itu kita membutuhkan metronom. Metronom kita bisa dapat dari YouTube. Ada linknya misalkan di YouTube gitu. Cari aja metronom. Peralatan dari hard part tersebut metronom, stopwatch. Untuk itunya sendiri bisa kursi di rumah. Mudah sekali, mudah dilakukan dan dapat dikelola sendiri. Selanjutnya kekurangan tes hard part sendiri. Kekurangan tes hard part ini ada 3 hal di sini. Tingkat stres tinggi itu ketika kita melakukan hard part test, tingkat stres kita itu akan naik karena lelah. Tidak dapat dilakukan untuk anak-anak. Jelas anak-anak itu tidak dapat melakukan hard part tersebut karena jangkauan dari naik turun kursinya pun itu sulit untuk dilakukan. Selanjutnya dipengaruhi oleh variasi maksimum detak jantung atau HR. Oke, di sini saya akan memberikan sedikit contoh nih, contoh penjelasan. Jika Anda melakukan hard part step test selama 1 menit dan denyut nadi Anda selama 1 menit adalah 70, maka bisa dikatakan tingkat kebugaran jantung paru Anda adalah sedang. Dilihat dari tabel yang tadi secara tepat. Oke, cukup sekian, itu saja penjelasan hard part test dari saya lewat beberapa sumber. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, walillahi walinaya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya Jalil, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and thank you.